datang kembali di channel YouTube Batam Linux User Group. Kali ini ada video menarik seperti apa ya? Langsung aja kita simak video berikut ini. Yuk. Grup Divisi Cyber. Di sini saya akan menjelaskan pengertian singkat dan cara konfigurasi service dasar ya pada Linux di Debian 7. Oke, saya jelasin. Di sini kita akan menggunakan Linux Debian, distro Debian versi 7. Kenapa menggunakan Debian? Karena Debian ini bagus ya buat server client gitu. Kita menggunakan virtual machine biar main aman ya. Kalau main langsung agak ribet. Jadi di sini kita akan implementasiin cara setting IP pada Debian agar bisa terhubung ke klien. Debian ini sebagai server dan klien kita ini sebagai Windows kita ini sebagai klien. Selanjutnya kita akan install service namanya DNS. DNS itu Domain Name System. Domain Name System. Jadi fungsi DNS ini beberapa mungkin ada yang udah tahu, kayak ngubah dari IP ke alamat yang bisa dibaca lah pokoknya. Misalnya kayak gini lah. Misalnya ping.google.com lah. Google.com ini udah DNS, makanya kita bisa ngebaca google.com. Nama lain dari google.com itu nih, nama lain dari Google tuh 74.125.24.138. Nah, inilah fungsi daripada kita capek-capek ngetik ini di web buat buka istilahnya google.com ya. Jadi mending kita buat google.com aja. Ini fungsi DNS, ngubah dari IP ke sini. Jadi kalau kita ke sini juga ke IP. Setelah itu yang terakhir kita apply di NTP, di Network Time Protocol. Jadi kita bisa apply DNS ini di NTP. NTP itu time server, jadi Debian kita sebagai server waktu dan Windows kita sebagai klien. Oke, langsung saja kita praktek. Oke, yang pertama perlu diperhatikan, kita harus terhubung dengan klien Windows kita, jadi pastikan networknya aktif dan sama di konfigurasi Debian, di konfigurasi VirtualBox-nya atau virtual machine yang kalian gunakan. Nah, yang pertama kita langsung buka aja terminal. Dari sini pertama kali kita akan atur static IP ya. Pertama konfigurasi dulu ya IP di Windows secara statik. Di sini saya menggunakan 20.5. Untuk network kalau mau isi aja, kalau saya nggak isi. Setelah itu saya akan coba ping ke Windows. Belum berhasil. Kenapa belum berhasil? Karena di mesin kita ini belum ada IP, belum ada alamat. Jadi kayak mana mau hubungi ke alamat lain. Untuk mengatur static IP itu bisa dibuka pakai nano itu untuk apa ya, semacam notepad lah pada Linux. Jadi nano etc network interfaces, bisa lihat ini ETH0 dan ini IP kita. Nah, IP defaultnya ini 56. Ini bukan IP kita, ini IP dari sananya bawaan, jadi kayak belum dikonfigurasi gitu. Nah, di sini kita balik lagi ke nano, pakai ETH0 auto ETH0. Ini interface mana yang mau kita atur. Jadi interface itu interface ETH0, iNet jenisnya apa, static. Kalau DHCP mungkin tambah service lagi. Address to IP kita, IP Debian saya gunakan 20.1.
biar gampang. Netmask itu subnet mask, jadi /24 dari address itu. Network sebenarnya nggak perlu diisi sih, cuman saya isi aja. Network tuh kayak jaringan yang kita guna secara global 20.0. Kita berada di jaringan 20. Kalau udah save, setelah itu kita restart ya service networknya. Jadi di Debian ini setiap untuk apply sebaiknya di restart biar perubahan itu ke apply di konfigurasinya. Ping biasa 20.5. Nah, jadi udah terhubung. Coba dari Windows ke Debian 20.1. Nah, udah terhubung juga. Berarti untuk konfigurasi IP selesai. Selanjutnya kita akan konfigurasi DNS pada Debian. Jadi untuk install service pada Linux itu menggunakan sintak apt get install nama service. Di sini saya akan pakai bind 9 karena buat service DNS. Oke, jadi nunggu. Nah, ini ada perintah yes or no. Yes. Nah, karena saya menggunakan disk install offline install, jadi kayak satu disk ini ada semua paket Debian di situ. Jadi kayak tinggal dipanggil aja, jadi nggak butuh internet. Nah, jika udah ada tulisan oke gini berarti service udah berhasil diinstal. Nah, selanjutnya kita konfigurasi DNS tersebut, karena setiap habis di service tersebut install perlu dikonfigurasi lagi untuk servicenya bisa jalan. Nah, untuk bind DNS ini konfigurasi pertama di nano, buka pakai nano, filenya di etc bind9 name.conf. Bisa dilihat setelah itu enter, masuk aja. Nah, di sini kita akan masukkan apa nama DNS yang kita tentukan pada mesin ini. Di sini ketik aja zone, masukkan DNS kalian lah. Di sini saya akan gunakan adminlinux.com. Setelah itu type-nya master. Setelah itu ada filenya. Nah, file ini untuk kayak file lokal kita lah. Ini mengambil dari file dari sini. Sebenarnya filenya belum dibuat, tapi udah kita tentuin dulu mau taruh mana. Setelah itu juga untuk ARPA-nya, address ARPA-nya, filenya di sini. .192.db. Setelah itu save. Nah, setelah itu kita akan copy file DNS lokalnya, yang dari service bawaannya, itu cp untuk copy di etc bind db.local. Nah, db.local ini file config default dari DNS-nya, kita akan copy ke file kita buat tadi, admin etc bind admin.db. Kenapa di copy? Biar kayak nggak bentrok lah. Nah, setelah itu kita buka file admin.db tadi. Nah, di sini
untuk konfigurasi DNS sama service aja, mau apa aja yang kita masukin. Sini ada beberapa localhost ganti aja ke DNS yang kita buat tadi. Jadi localhost saya ganti ke adminlinux.com, yang root juga adminlinux.com. Nah di bawah ini ada server lah, apa kayak service apa aja mau taruh di DNS kita. Pertama ada add ini untuk root, in-nya, terus A. Nah IP di sini 127 nih buat lokal, kita ganti ke IP mesin kita 20.1. Selanjutnya saya akan tambah juga www 20.1, FTP 20.1, subdomain 20.1, Nah jika udah bisa di save aja filenya. Selanjutnya kita akan copy file yang 192.db tadi ke 192.db. Jadi copy filenya di etc bind 127.db ke file tadi, etc bind 192.db. Setelah enter, nah itu udah di copy. Selanjutnya kita buka filenya yang 192.db itu. Nah sama kayak admin.db yang tadi, ini perlu diubah ya localhostnya ke servernya, ke DNS kita adminlinux.com. Nah untuk yang bawahnya ini, nah ini untuk root di sini IP-nya ada kebalik ya, pakai wildcard. Jadi 1 kan IP kita tadi 168.20.1, jadi kebalik, jadi 1.20.168. Nah localhostnya kita ganti admin Linux juga adminlinux.com, dua-duanya. Nah setelah itu kalau udah save, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi resolve-nya. Nah, jadi konfigurasi resolve-nya itu dibuka pakai nano etc resolve.conf. Nah di sini ada seperti ini, cuman satu line, bisa ditambahin search di linux.com. Ini selanjutnya di bawahnya ada net service 192.168.20.1. Nah jika udah seperti biasa service akan kita restart. Jadi untuk restartnya etc initd bind 9
restart. Nah, jika ada oke berarti restart udah berhasil. Saya akan coba NSLOOKUP pakai IP. Wah, gagal. Oh, ini ya, perlu diperhatikan untuk konfigurasi service ini butuh ketelitian. Soalnya ya takutnya kayak gini, gagal. Kenapa gagal? Soalnya nggak keluar sih domain saya yang adminlinux.com. Coba saya NSLOOKUP di klien di Windows. Berarti ada masalah sama konfigurasi saya. Bentar, saya coba chat dulu 5 menit. Palingan aku cut videonya. Oke, ya ternyata ada yang salah ya. Dari konfigurasinya itu krusial kali. Yang pertama kali di name.conf. Ini saya kurang slashnya di sini di ARPA-nya. Jadi kayak nggak kedetek lah, ini ngambil file dari mana ini kan. Kalau udah di save. Yang kedua saya salah di sini. Di 192.db-nya. Tipe admin Linux adminlinux.com. Nah, kalau udah save, saya coba restart lagi servicenya. Coba saya NSLOOKUP pakai IP. Nah, ini udah berhasil nih ya. Jadi kita coba penerapan dasar DNS ini pakai service yang simple ya, NTP. Selanjutnya kita akan konfigurasi NTP server. NTP itu Network Time Protocol. Jadi kayak sebagai provider jam lah ya. Jadi ngambil jam dari mesin ini. Jadi untuk install NTP itu apt get install NTP spasi NTPD. Setelah itu ya saja pakai disk 1 juga, kaset 1. Nah, kalau udah oke berarti servicenya udah berhasil diinstal. Setelah itu kita buka konfigurasinya di etc ntp.conf. Pakai nano ya, pakai nano aja. Nah, di sini ada line, ini kita tutup aja semuanya. Soalnya ini buat ngambil data ke global sana, jadi kayak diterusin lah. Saya tutup aja karena kita bakal pakai lokal. Soalnya kita tambah IP lokal kita server 127.127.1.0. Kalau udah save, saatnya kita restart ya. Servisnya kayak biasa, etc initd ntp restart. Mungkin NTP ini perlu di start manual ya. Jadi untuk start NTP lagi nih, etc init NTP start. Nah, jadi ada tulisan oke di sini.
Nah, untuk implementasinya itu saya akan coba ubah jamnya dari jam Linux ini jam 4 lah ya misalnya. Jadi di Windows ini kita akan ubah jamnya sesuai nggak diubah sih, kita samain sama server. Jadi tulis aja di 192.168.20.1 update. Nah, jamnya bakalan ngikutin jam server kita, server Debian. Nah, untuk DNS itu coba kita ganti ke adminlinux.com update. Nah, sama kan? Nah, inilah untuk fungsi dasar DNS. Jadi nggak harus pakai IP lah. Jadi kita bisa pakai DNS, jadi lebih mudah. Mana ada kita buka web pakai IP, pakai DNS. Saya rasa itu aja untuk penjelasan instalasi service dasar pada Linux Debian 7. Saya Farhan Muhammad Afif. Jika ada kesalahan dalam penjelasan maupun kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana videonya? Apa info yang diberikan membantu? Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, like, and share videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!